tim Kawasaki Elf ya. Sekarang ini tentu saja dengan cuaca yang berbeda, akhir sirkuit atau di tikungan pertama. Di sisi dalam sirkuit, maka pembalap akan berusaha mencuri sebanyak-banyaknya waktu pada saat menikung. Nah, pada di part yang terpenting kedua, yaitu di bagian tikungan terakhir dan tikungan pertama, di situ pembalap akan berusaha mengembangkan kecepatan setinggi-tingginya sehingga mereka mempunyai power untuk di tikungan-tikungan dalam. Ya, seperti kita saksikan tadi di race pertama di dua kelas yang telah dilangsungkan, pembalap seperti di seri 1 15 Maret lalu rapat, Bung Aris. Ya, tetapi betul. Kemudian di dua race terakhir, dua lap terakhir, ya, mereka berebut untuk berusaha paling depan. Justru di sini, disitulah menariknya Bung Budi ya. Pembalap-pembalap itu bukan saja hanya mengembangkan kecepatan, namun juga mengembangkan logika mereka untuk mencari atau mencuri posisi yang terbaik. Di mana setiap posisi dari masing-masing pembalap adalah sebenarnya bukan kerugian, tapi justru keuntungan. Ya, ini Bung Aris sudah dilepas ya, untuk IP 110 cc. Ya, masih bergelombang Bung Budi ya. 18 starter persisnya. Kita belum bisa melihat siapa yang berada paling depan saat ini, namun mereka semua sedang menguji kendaraannya masing-masing. Dan sebenarnya Bung Budi, kalau kita bisa saksikan lebih dekat lagi, banyak pembalap yang sedikit mempermainkan tangan kiri kanan mereka pada saat masuk tikungan. Oh, satu pembalap terjatuh. Sayang sekali kita belum bisa melihat siapa sebenarnya ini Bung Budi. Oh, keluar tikungan tadi. Ya, tapi dua bisa pembalap terseret Bung Budi ya. Ya, berusaha masuk lagi dan bisa. Sayang sekali karena ini baru putaran-putaran awal. Nampaknya di sini pembalap ya tergeletak, dia nampaknya cukup parah ini terjadi. Apakah akan menyebabkan kibasan bendera sehingga balapan harus ditunda atau di stop sebentar? Namun melihat dari jalannya lomba di lap-lap awal ini, di posisi terdepan saat ini Hadi Wijaya dengan nomor start, ya, Hadi Wijaya dengan nomor start 7 sementara memimpin. Bung Aris, kalau kita lihat ada 3 pembalap dari top 1 di sini. Ada Ahmad Kohar, kemudian Marisal Rusdianto ya, dari Bali. Ini Suzuki dari Bali ini. Ya, betul. Marisal Rusdianto kemungkinan dari top 1 satu semua dari Bali. Sementara 2 pembalap yang tadi ikut dalam insiden masih dapat kembali ke dalam jalur trek ya Bung Budi ya. Ya. Cukup jauh ini rupanya Hadi Wijaya meninggalkan lawan-lawannya. Apakah ini akan menggambarkan persaingan yang berbeda sekali dibandingkan seri 1 sebelumnya Bung Budi? Ya, kalau kita ngobrol dengan tim Kawasaki, rupanya untuk seri kedua ini sudah menemukan settingan yang tepat dan bahan-bahan spare part yang dicari sekarang sudah didapatkan. Ya, namun tentu saja bukan saja tim Kawasaki Bung Budi, karena kedatangan tim Kawasaki di sini sudah membakar semangat daripada pabrikan-pabrikan yang lebih dulu berkecimpung, tentu saja Yamaha dan Suzuki. Persis Bung Aris. Dan terjadi konstelasi atau peta di sini ya, dengan masuknya Kawasaki dan Honda rupanya langsung mendominasi sekaligus menggeser dominasi Suzuki dan Yamaha yang tentu saja Kawasaki Suzuki karena tidak mendapat dukungan dari ATPN, Bung Aris. Iya, sedikit saya sampaikan bahwa pada seri ini memang terjadi satu perubahan peta. Namun bisa dibilang di sini Suzuki yang pada seri pertama belum mendapatkan dukungan penuh, mereka sudah mendapatkan dukungan yang penuh sekarang karena pada tanggal 1 kemarin mereka sudah menandatangani kontrak untuk mengikuti perjalanan musim ini. Tentu saja ini kabar mengembirakan dan diperkirakan persaingan akan menjadi lebih seru Bung Aris ya. Ya, seseru yang kita saksikan sekarang saat ini Hoki Krisdianto berada di posisi terdepan. Nampaknya di sini ya, Wahyu Widodo sekarang yang berada di posisi terdepan memasuki tikungan S kecil yang disebut di sisi belakang sirkuit Bung Budi. Wahyu Widodo, Hoki Krisdianto, Denny Triugo, rekan satu tim lagi dari Wahyu Widodo adalah ya M. Fadli berada di posisi keempat nampaknya. Tapi Bung Aris, saya kira belum sebuah jaminan para pembalap yang memimpin depan ini akan menjadi pemenang Bung Aris ya. Betul, selisih 1 posisi sampai dengan 10 posisi belum menjadi jaminan untuk berada di posisi tersebut di akhir lomba nanti. Bahkan bisa dibilang 1,5 detik di lap-lap awal ini belum menjamin bahwa dia akan berada di posisi terdepan nantinya Bung. Ya, ini sekaligus menunjukkan kemampuan setiap pembalap merata dan ditentukan oleh strategi nanti mungkin 2 lap menjelang finish. Betul, ya? betul. Bicara strategi di sini nampaknya pembalap-pembalap sudah paham sekali bahwa dengan kondisi yang cukup panas mereka harus men-saving atau sedikit menyimpan tenaga, tentu saja bukan tenaga dirinya tapi juga tenaga kendaraannya. Di sini bukan saja bicara power mesin Bung Budi, ya, namun juga tentu saja di sini pembalap-pembalap harus bisa mengatur ketahanan mesinnya.
Jadi ada dua komponen dari kendaraan mereka yang harus dimunculkan, yaitu tenaga mesin juga ketahanan mesin. Oke, khusus untuk tim Kawasaki Bung Aris, sebagai pendatang baru di Indoprik, masih diragukan reliability-nya, ketahanan motornya. Ya, bagaimana menurut Bung Aris? Betul, kalau menurut saya sebagai pendatang baru, di mana-mana pasti mereka sedang mencoba komponen apa yang paling terbaik, tipe apa yang paling bisa cocok untuk setiap sirkuit. Namun dukungan daripada pabrikan yang saya rasa di sini karena hanya memiliki satu tim, mereka menjadi lebih fokus ketimbang daripada Suzuki atau Yamaha. Itu salah satu kelebihan sebetulnya. Betul. Ditambah lagi dengan sang mentor Ibnu Sambodo yang sangat piawai Bang Aris ya. Iya, Ibnu Sambodo sangat berusaha memenangkan kejuaraan kali ini karena sedikit informasi Bung Budi, dia sedang merayakan ulang tahun pernikahannya tentu saja bersama istrinya yang kelima pada tahun ini, tanggal 8 kemarin ya Bung Budi ya. Nah, tentu saja ini memberikan dorongan tersendiri kepada timnya untuk bekerja lebih baik untuk mendukung Hadi Wijaya ataupun Ardi Satya. Termasuk para pembalapnya akan berusaha semaksimal mungkin memberi hadiah terbaik untuk sang mentor ini Bung Aris. Betul. Dan tentu saja bukan hanya Hadi Wijaya yang ingin menghadirkan hadiah terbaik untuk mentor-mentornya, namun juga baik Hoki Krisdianto, Denny Triyugo, Florian Nusroy, M. Fadli, Sigit PD, Owi Nur Huda, semua ingin memberikan yang terbaik bukan hanya kepada tim mereka, namun kepada sponsor-sponsor mereka. Ya, seperti kita sampaikan, Indoprik menjadi puncak dari balap motor di tanah air, dan ini diminati para sponsor. Betul. Kita bisa lihat di sini para tim menggandeng banyak sekali pendukung-pendukung dana mereka. Bahkan satu tim bisa menggandeng lintasan, namun juga serunya penonton-penonton yang di sini lebih banyak daripada seri yang lalu. Dibanding seri 1 ya. Betul. Kita bisa lihat ada 3 kelompok Bung Aris ya. Ya. Ada Banteng Muda Community, kemudian dari klub Kawasaki. Betul ya. Dan yang terakhir adalah dari klub-klub yang ada di Jakarta, Bung Aris. Sentimental dari tiap pabrikan juga di sini munculkan, dan mungkin jika para pemirsa di rumah bisa hadir di sini, tentu saja merasakan bagaimana emosi yang ada muncul bukan hanya di pembalap-pembalap, tapi juga di tim-tim mereka, juga bahkan penonton di tribun, Bung Budi. Ya, informasi terakhir IRC selaku pemasok ban tunggal Indoprik juga mengarahkan supporternya, ada ratusan yang ada di tribun utama, Bung Aris. Semakin membuat suasana di sirkuit Sentul yang saat ini sedang mencapai panas sekitar 38 derajat, Bung Budi, semakin panas juga karena kita melihat satu rombongan tidak terpisah sama sekali. Hanya 2 pembalap yang tadi mengikuti insiden yang dialami oleh pembalap dari Bali, Bung Budi ya. Justru pembalap yang di depan merasa dirugikan sebetulnya, Bung Aris, dengan dia harus memforsir tenaganya dan harus melawan angin, Bung Aris. Betul, konsistensi dorong pembalap di sini adalah ditunjukkan pada saat dia berada di depan. Bagaimana, saya sempat tadi berbicara pada 2 mantan pembalap kelas Indoprix ya, Hendriansa dan Ahmad Jayadi. Ya, tadi sedikit sentuhan tangan ditunjukkan oleh Ray Ratugore, mungkin sedikit tersinggung dia. Bagaimana tadi, nampaknya Fadli tadi berusaha mendorong rivalnya, nampaknya sudah mulai emosi, sudah semakin memuncak. Mengingat sudah 4 putaran mereka lalui. Di sini nampaknya yang Fadli berusaha mengembalikan performa daripada Suzuki yang sempat tertinggal di seri terakhir. Ya, disengat oleh panasnya cuaca di sirkuit Sentul pada siang hari ini, Bung Aris. Tentu saja ini semakin menambah seru persaingan di trek. Ya, sedikit bicara teknis, Bung Budi, nampak di sini pembalap berusaha sekali untuk membuat motornya berada posisi tegak selama-lamanya. Karena kita lihat di sini pada saat menikung pun mereka tidak ingin terlalu lean, terlalu rebah di sini, Bung Budi. Ya, memasuki putaran keempat di sini mereka baru saja melewati 4 putaran, 4 kali 2 menit, artinya 8 menit sudah mereka lalui. 8 menit mereka sudah menyiksa motor mereka, dan 8 menit juga mereka sudah menyiksa diri mereka untuk tampil yang terbaik pada minggu hari ini, Bung Budi. Mereka umumnya menunduk dengan gaya merunduk, Bung Aris ya, untuk aerodinamis ke. Betul. Ini juga menjaga tenaga mereka agar mereka bisa terus bertahan, karena sedikit saja mereka mengangkat badan mereka, tentu saja terpaan angin membuat tenaga motor mereka menjadi berkurang, dan tentu saja mereka juga menjadi lebih terforsir tenaganya karena harus mengembalikan ke posisi ke depan. Kita lihat Bung Aris.